Bagian kedua dari kegiatan pemodelan matematika itu kita akan menyusun menjadi lebih formal tentang pelaporan dari tugas 2 tentang bagaimana kita memodelkan data gambar sarang burung walet dengan ODI. Ya. Di sini sudah kita jumpai ya, teman-teman tadi sudah membuat dengan bagus. Saya ingin cek yang punya tadi baru saja itu Mbak Fitri. Fitri Aulia Saharani itu ada masuk tadi? Kalau nggak ada saya ganti orang. Mbak Fitri ada? Harusnya seneng ya kalau di review gitu kan? Supaya jangan kalau udah ngumpulin, oh malu aku gitu. Enggak, ini kan proses belajar ya, sekilas mahasiswa bagus kok, ya toh. Nah, ini gambar ya, boleh sebanyak-banyaknya kok enggak masalah ya. Jumlah piksel hitam. Di sini memodelkan ada 7 gambar. Ya, berapa gambar nanti? 7. Ya. Ada beberapa gambar di sini. Kemudian menghitung distribusi piksel hitam. Ya. Nah, sekarang yang bagian code nanti pada laporan yang berikutnya tidak terlalu menonjol. Artinya kalau ingin memasukkan tidak terlalu menonjol. Mengapa? Karena kalau di artikel itu ada batasan ngomongnya atau nulisnya ya. Yaitu ini. Ya. Kalau kita perhatikan biasanya ini ada enggak banyaknya halaman? Banyaknya halaman dia ngomong enggak? Ada 10 poin Times New Roman. Terus enggak ada ya? Ya, enggak ada. Jadi kita tetap menggunakan ini. Contohnya punyanya mbaknya tadi, Mbak siapa tadi? Fitria Aulia itu gambar sarang burung walet bulu berat. Ini bulu berat semua ya, Mbak? Halo, Mbak. Mbak Fitri. Bersama ini. Ya, ini model ODI untuk intensitas. Terus ini diterangkan. Ini juga dibantu ChatGPT ya, Mbak ya? Betul tak? Dan yang menarik ini beda-beda. Betul ya, Mbak? Mbak siapa namanya? Mbak Fitri, halo? Mbak Fitrinya ada nggak sih? Daripada saya nanti pakai bicara soal Mbak Fitri, tapi Mbak Fitrinya nggak ada. Ini Fitriah ada. Fitriah sama Fitri sama nggak? Berbeda, Ibu. Oh, beda. Oh ya. Cari punyanya Mbak Fitriah aja berarti ya. Tapi yang menarik ini ya, jadi kita sudah
Ini modelnya beda lagi. Kenapa saya bisa cek dari ChatGPT ya? Ini ada punguta-pungutanya ini. Ya, pola perubahan horizontal, pola perubahan vertikal, ya, menampilkan gambar dan seterusnya. Enggak apa-apa ya. Saya sarankan teman-teman boleh memanfaatkan. Kemudian tambah. Selanjutnya tambahkan pustaka yang menyangkut dengan hal itu. Ya, ini sudah jam 7. Saya ingin menambahkan pustaka. Ya, kalau misalnya nih ya, menyamakan template seperti apa nih? Biarkan template-nya ada seperti ini. Mulailah tidak dari pendahuluan ya, tetapi dari metode dan hasil ya. Ini hanya untuk kalau subjudul pakai nomor gitu ya. Nomornya ini harusnya kalau dia ini harusnya konsisten tidak pakai titik ya. Harusnya konsisten tidak pakai titik ya. 2 titik metode terus ini 1. Terus jadi kita kalau kita menggunakan punya milik kita gimana? Ini file save as dulu ya. Contoh ya. Contoh TG3 dengan template. Kok banyak ya, kan teman-teman sudah punya ya. Sudah punya hasil. Tinggal masih ditambah ya. Fokus ini kemudian ditambah-tambahkan gitu ya. Ini nanti saran saya pendahuluan itu terakhir. Ya. Karena apa? Karena memikirkan fokus kalian dalam menjalankan ini hasil-hasilnya itu tentang apa sih? Ya gitu ya. Kemudian itu ditaruh di judul. Ya, jadi misal saya punya Mbak siapa tadi ya? Ini Mbak Fitrinya nggak ada, cari yang lain yang ada siapa? Oh, Novita aja yang masuk pertama kali ya. Berarti yang semangat pertama kali sudah masuk laporan ya. Interaksi sistem dinamis menggunakan ukuran sarang walet, jumlah bulu yang menempel pada sarang. Populasi burung walet di area tertentu, faktor lingkungan mengaruhi sistem, kasihan bahan. Oh, kurang akibat pelepasan alami atau aktivitas pembersihan sarang. Kondisi lingkungan mencakup kebutuhan mereka. Ya. Saya tidak bisa membayangkan ternyata teman-teman bisa memikirkan lebih jauh. Ya, ya ternyata ketika diminta untuk bereksplorasi bisa. Oke, habis. Nah, bagaimana ini terus distribusi pixel hitam. Pada bagian tengah sarang burung walet lebih dari 20 gambar sarang dipilih sarang merata, semakin tinggi semakin sedikit, semakin ke tengah makin banyak. Pertanyaannya adalah, kerasa nggak nih Mbak ada lompatan Mbak Novita? Ada Ibu. Ya, terasa ya. Jadi kok saya habis ngomong ADI, terus dijajar distribusi hitam pixel, tapi terus nggak tak sambungkan. Yang penting saya sudah sesuai dengan permintaan Bu Hana. Ada ODI, ada distribusi pixel ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya saya ingin kita bisa mengembangkan. Nah, itu yang susah. Tadi ada distribusi pixel hitam ya. Terus di sini ada ukuran sarang walet, jumlah bulu yang menempel pada sarang burung walet, populasi burung walet di area tertentu,
faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem, misalnya ketersediaan bahan baku atau kualitas udara. Ya nggak apa-apa sih. Dinamikanya ukuran sarang, jumlah bulu, bertambah sering pertumbuhan sarang, oke. Yang ketika kita melakukan modeling ini, semuanya butuh informasi apa? Apa ini? Butuh informasi tentang W0, E0, parameter-parameter. Ya, misal gini ya. Ini saya mau masukkan ke template, tapi saya merasa belum cukup. Lupakan distribusi pikselnya ya, tapi yang penting teman-teman sudah punya model ini. Nah, ini ada wordnya enggak sih? Enggak ada. Oh, ini ada code-nya nih. Oh, bukan Bu, itu masih collab untuk Iya, collab-nya masih. Collab-nya tentang apa nih? Tentang ODI-nya itu? yang distribusi pixel hitamnya itu. Oh, hanya distribusi piksel hitam. Ya. Supaya saya nggak perlu mikir, si ChatGPT tak suruh buatkan code Python untuk model ODI seperti pada lembar tersebut. Enak ya. Nah, capek aku ngetikin satu-satu kan. Reading dokumen. Lumayan. Nih, langsung ditulis gini kan enak tuh. Kalau dulu ngetikin satu-satu, ya kan harusnya. Kalau kalian dengan ChatGPT atau ada AI, manfaatkanlah. Ya, ini cara menulis ODI-nya, perhatikan. Ya. Oke, ya. Baik, namanya juga simulasi ya. Ini. Oke, parameternya dikumpulin. Terus dia udah. Nah, semua kan punya akses di sini toh berarti. Nah, boleh bikin sendiri kan ya. Tadi yang ini punyanya Novita. Teman-teman semua bisa mana Novita ini ya. Teman-teman bisa mengakses satu dengan yang lain, tapi saya harap tidak merubah punya temannya ya. Gitu. Ya. Jadi ini. Nah, apa tadi? Jadi ODI-nya tadi, model tadi di bab 2 atau di bab berapa ya? Di bab 3 boleh ya. Jadi saya langsung tempel karena code-nya sudah ada. Nah ini ya. Laju pelepasan sagu, terus mereka punya ini parameter yang jumlah bulu awal 5, populasi burung awal 50. Aneh ya. Saya merasa agak aneh, kenapa? Karena banyaknya bulu jelas nggak bisa dihitung kecuali dalam persentase terhadap distribusi piksel gitu. Untuk sementara kita terima dulu modelnya.
langsung jadi tuh. Sebagai proses belajar, ini sudah bagus ya, teman-teman sudah hebat dalam melakukan ini, tetapi kalau belajar apakah sudah dianggap tuntas? Apakah sudah selesai? Selalu sebagai proses belajar harus berkembang ya. Ini punya Novita ODI Novita. Ya, kita punya. Nah, ini bisa diceritakan ya. Ada ukuran sarang, jumlah bulu, populasi burung walet, kondisi lingkungan. Jumlah bulu kalau kita perhatikan, ini dia meningkat ya. Nah, kalau ingin capek nih, saya cerita nih, tambahkan ya. Gimana caranya bercerita? Caranya bercerita? Saya malas nih cerita. Nah, ya toh, gini, jelaskan atau secara ilmiah, atau jelaskan saja. Artinya saya malas untuk mengetik, misalnya. Nah, ini masing-masing memberi penjelasan untuk masing-masing parameter. Nah, ini ada kesimpulan tentang grafik menunjukkan dinamika kompleks variabel ekosistem dalam sarang burung walet. Kapasitas maksimum menjadi faktor penentu utama, stabilitas ukuran sarang dan populasi, degradasi lingkungan, ya toh. Nah, kita bisa menjelaskan ini di mana? Pada saat pemodelan, yaitu di ini ya. Coba narasikan ya. Ini narasikan dinamika antar variabel sarang burung walet narasikan ini dengan kalimat yang berkesinambungan gitu ya. Kalau pendidikan beraras AI itu kita memanfaatkan AI sebaik mungkin. Ini kemudian misalnya ya, ini nah ini kita copy, kemudian masukkan ke contoh TG sini ya, tentang metode kah atau pendahuluan ya, boleh. Nah ini kalau kita lihat, ini lihat Times Roman 11, spasinya ini kita lihat berapa? Oh enggak ada, tapi ini menggunakan enggak ada ya. Ini intens kalimat kah? Enggak ada yang diselect ini ya. Boleh lah ya, kalau enggak ada yang diselect kita atur 1,11 ya. Nah ini kita buat taruh di sini. Misalnya tadi, terus saya milihnya yang tidak mengikuti format sana ya, tidak mengikuti format sana. Gitu. Ibu ini kok berubah ya, nggak apa-apa. Kita seharusnya pendahuluan belum, tapi ini contoh kalau kita mau menarasikan, terus ini nggak usah. Oke.
Misal begini. Jadi untuk fokus apa yang dibicarakan, boleh ya dari model yang sudah ada, barulah teman-teman mencari kalimat tambahan atau kalimat dalam pendahuluan ini dengan seperti yang saya lakukan. Misalnya begitu. Nah, ini di pemodelan proses saat memodelkan juga boleh. Nah, ini oke. Misal begini ya. Nanti ini saya kasih untuk Mbak siapa nih? Novita, karena pertama kali datang. Join. Ke sini ada remove, di remove lah. Nah, oke. Terus pendahuluan ini kan heading 1 plot gitu ya. Ininya nggak usah ditulis, jadi setelah dikumpulkan. Nah, kalau kita lihat model yang digunakan itu tentang ini. Modelnya si Mbak Novita. Berarti judulnya bisa seperti itu. Ya, ini 17. Itu bisa tentang itu. 11 ya. Bentar. Ya, ini gini. Ekosistem sabungan. Jadi dinamika ekosistem sarang burung walet yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi ukuran sarang, jumlah bulu, populasi, dan kondisi lingkungan. Jadi model boleh ya, model dinamika ekosistem sarang burung walet. Kalau judul itu tidak boleh lebih dari 15 ya. Jadi kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13. Maaf. Dipertajam lagi. Model dinamika ekosistem burung walet yang dipengaruhi ukuran sarang burung walet. Ukuran ya dipengaruhi ukuran, jumlah bulu, populasi, dan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Udah. Tadi kalau nggak salah template-nya mintanya apa? Itu ya caranya ya, ngisinya ke sini. Tapi kalau sudah jadi saja nih, 17 PT ya, times Roman 17 di sini. Sehingga, ya perhatikan, ini 17 besarnya, ini 11 ya. Jadi nanti kalau punyanya siapa Mbak? Siapa tadi Nov? Mbak Nov? Itu Novita. ya Mbak Novita. Contoh TG3 dengan template ini ditengahkan dengan 17. Ini tidak harus ya, jadi tidak harus
judulnya untuk Mbak Novita harus ini gitu enggak ya, tapi mau ingin lebih padat lagi boleh. Tadi nama mahasiswa, ini nama saya dan nama Provido, misalnya begitu ya. Afiliasinya tadi begitu, karena nomor 2 adalah second author-nya adalah saya, ini saya beri. Dan kalau di paper itu gelar enggak masuk ya. Jadi tetap sama ya. Jadi ini hanya titik parusip at UKSW. Ya, entah ini nanti dikirim atau tidak ya, umumnya tidak karena ini masih level mahasiswa S1 yang belum sebagian besar ya saya lihat belum tajam ya. Dari semua yang saya baru saya buka belum tajam ya. Misalnya sebenarnya ada AI nih. Ini kenapa hanya berhenti di ODI-nya aja? Apa di mana? Tadi laporannya hanya nyebutin model ODI-nya tapi nggak digambar, nggak diselesaikan. Ya, itu nggak boleh ya. Masih sudah terlanjur karena Bu Hana minta model ODI untuk sarang burung walet, ya udah modelnya gitu. Solusinya enggak. Jadi intinya adalah sekarang teman-teman kan udah belajar nih berbagai model ODI di bukunya Provido sudah ada contoh. Di berikutnya, pertemuan berikutnya atau bagian berikutnya adalah apa? Cara-cara menyelesaikan. Ya. Bisa numerik dan bagaimana sifat dari ODI yang diperoleh terkait dengan kata kunci ya. Misalnya solusi apa? Setimbang, kemudian misalnya stabilitas solusi setimbang bagaimana begitu ya. Nah, jadi semua kosakata di sini itu harus digunakan. Karena teman-teman sudah punya perangkatnya. Nah, yang kurang adalah di buku tidak ada dengan coding, kita sudah belajar dengan coding dengan cepat. Jadi di sini ini sementara sudah mengumpulkan ya toh. Jadi pelaporan selanjutnya adalah bagaimana menajamkan pelaporan ya. Proses belajar seperti itu. Nah, di mana modelnya mengikuti ini. Awas kalau judul itu setiap suku katanya itu pakai huruf besar kecuali kata hubung ya, dan atau gitu ya, apalagi dengan gitu kan. Jadi kita sepakati bahwa judul adalah dengan huruf besar ya. Saya ingin mungkin ini biar nggak panjang diginikan ya toh. Dipengaruhi ukuran burung, ukuran di model dinamika sarang burung walet bukan dipengaruhi tapi mungkin berdasarkan, berarti boleh pakai ini ya. Nah, karena sarang burung walet ini sering diulang-ulang, jadi kita SBW gitu misalnya, berdasarkan ukuran jumlah daun misalnya, jumlah bulu. Saya agak setuju jumlah bulu karena kita nggak mungkin ngitung. Itu ya. Nggak mungkin Maaf, ngitung. Bu. Jika jumlah bulunya itu seperti berat bulu dalam suatu sarang, misal dalam gram gitu bagaimana ya, Bu? Nah, itu boleh. Kan banyaknya bulu. Baik, Bu. Boleh. Masalahnya itu kan harus dijabutin dulu terus ditimbang. Kalau gitu Iya. toh. Kalau prosentase mungkin antara dalam gambar itu gitu. Sehingga
itu menjadi disebut intensitas bulu, ya, yang nyangkut agak mirip dengan nanti distribusi itu masuk ke model di situ, di intensitas bulu gitu ya. Jadi misalnya di sini aku intensitas, misalnya gitu. Terus populasinya dia di lokasi area dan kondisi lingkungan. Gitu ya. Terus biasanya ini dikasih satu ya. Saya suka nulis sih jadinya gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini tadi afiliasi itu boleh menyebutkan matematikanya. Saya biasanya program studinya saya sebutkan ya. Matematika gitu toh. FSM Undip ya. Terus nanti address dan itu Indonesia. Karena kita dari semua Indonesia kadang-kadang kantor itu nggak perlu aja tapi provinsi Jawa Tengah misalnya. Second afiliasi misalnya di sini tadi apa? Ana Arini Arhusi, tetapi third autornya adalah Widowati gitu. Nah, antara 1 dan 3 itu kan afiliasinya sama sih. Jadi boleh ya supaya afiliasinya nggak beda-beda nih, kasih A. Ini dikasih B, udah betul, karena beda. Ya, jadi ini matematika. Saya sekarang di Magister Sains Data ya. Jadi misalnya nih Magister Sains Data FSM tapi UKSW. Addressnya yaitu Jalan Diponegoro 52 sampai 60. CTN ini Salatiga. Kemudian ini Provinsi Jawa Tengah misalnya gitu. Nah, yang kemudian ininya dibuang ya, ukuran fontnya dibuang gitu ya. Ya. Nah, ini karena untuk memandu kita. Email first author. Terus kalau first author biasanya mahasiswa itu kalau corresponding enggak ini ya, misalnya masih susah karena harus mengupdate ini dan itu. Nah, itu ditaruh ke saya boleh, tapi ini misalnya enggak ini pakai punya sendiri ya boleh. Oke. Nah, ini jadi yang belum ini saya merahin misalnya. Contoh TG3 ya. Oke, so kemudian abstrak itu terakhir, gitu. Nah, ini kan nggak ada apa pustaka ya, bisa mungkin dibuat pustaka. Nah, yang pustaka yang tentang ini gimana caranya? Jadi ini disebut jumlah bulu. Kita sebut saja sebagai replace jumlah bulu itu dalam bentuk intensitas bulu. Karena kita nggak ngitung. Oke. Jadi semua pakai intensitas bulu. Karena ya, terus ini metodenya
Bentar ya, tadi saya mau baca ini, meskipun kebaikan alami, regenerasi tidak mampu mengimbangi laju perusahaan dan menjadi semakin tidak mendukung. Nah, berdasarkan ya, toh. Berdasarkan. Tadi makan es soalnya ya, tapi juga sama. Terus minum obat batuk, jadi matanya kadang-kadang pengen dipejamkan. Apa nih? Penjelasan di atas, maka tulisan di bawah ini, kalau di bawah ini D-nya dipisah boleh atau karena menunjuk tempat. Tapi kalau dibawa kemana, gitu, dia apalagi ya yang tidak menunjuk tempat itu harus disambung. Saya nggak tahu, saya sampai merasa saya tuh apa bahasa Indonesia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang tuh D-nya disambung semua, yang penting dipisah semua. Yang penting pisah gitu. Apa saya ini yang salah? Ya, maka tulisan di bawah ini menunjukkan dinamika pertumbuhan sarang burung walet dengan memperhatikan, nah itu tadi disebutkan, dengan memperhatikan. Ini ngopo kok bisa sini nggak ada siapa-siapa kok. Ininya nggak ada apa, oh ya ini loh, ini kok terus dia harusnya kan gini. Nah terus ini memperhatikan populasi burung sarang variabel. Apa tadi variabel apa? Variabel atau fitur-fitur yang disebut di atas. Yang disebut variabel aja boleh lah. Di atas dengan menggunakan model sistem persamaan diferensial tingkat 1. Oke, ini dirapikan ya. So, jadi kata pengantarnya sudah. Tapi mungkin kita perlu ada pustaka ya. Nah, sekarang yang menyangkut metode itu biasanya pustaka. Nah, kita bisa kok ya dari modul yang sudah ada ini, misalnya tadi ada, kita tanya ke sini ya tadi ya. Sebutkan, nah ini tuh, ya sebutkan atau tuliskan metode yang sudah dilakukan dari file tersebut secara rinci. Gitu ya. Boleh kan memanfaatkan pustaka ODI, pustaka ChatGPT. Baik, mohon beri klarifikasi terkait dokumen tanda unggah agar saya dapat membantu. Lebih itu pertanyaan yang lebih spesifik. Iyalah, dia masih belum jelas nih. Bentar ya.
Apakah ada informasi analisis tertentu yang ingin Anda temukan? Apa sih tadi? Metode yang digunakan apa? Atau teman-teman bisa apa tadi ya? Menggunakan code-nya untuk menanyakan metode ya. Jadi code-nya kan belum selesai sebetulnya, tapi saya hanya memberikan contoh. You can work with that gitu ya. Nah ini ya, ini modelnya itu harusnya ditulis dalam satu itu. Terus parameter yang digunakan, maaf ini kurang besar ya, ini teman-teman. Kalau kurang besar kok nggak ada yang protes, Bu, kurang besar gitu. Apa saya ditinggal tidur ya? Sebentar. Mas apa ya? Mas Syahrul Fahri, ada enggak? Ada Ibu. Baik, terima kasih ya. Komentar dong ini apa yang dibuat sekarang ini sedang ngapain? Coba saya meminta tanggapan supaya saya nggak ngomong sendiri. Mata saya agak pedas. Masnya sekarang di tanggapan kita sedang apa? Ayo Mas, aku sedang apa ini tadi yang sedang lewat? Karena sudah jam 7:30 lebih, jadi saya dari jam 7 tadi membuka recording, kemudian kedua, dan sudah setengah jam lebih bicara. Saya mohon tanggapan dulu Mas Syahrul Fahri, yuk. Jadi apa yang telah dilakukan di sini? Ya, untuk yang tadi Ibu sedang memberikan contoh untuk Ya, membuat artikel Ibu. baik. Terus yang menjadi masalah dengan hasil dari Novita tadi bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang kurang untuk menjadi artikel, yaitu apa misalnya? Mungkin yang saya tangkap belum ada penyelesaian dari ODE-nya Ibu. Baik, terima kasih ya. Tenang supaya saya tidak ngomong sendiri. Jadi belum ada penyelesaian, jadi saya belum bisa masang-masang kemana ya ini ya. Modelnya gimana, terus kalau penyelesaiannya nggak bagus gimana ya gitu ya. Jadi kita berjalan antara hasil dengan nanti masang ke metode ya. Seperti itu. Nah, misal teman-teman boleh kok misalnya ya, ini di tuliskan sebagian gitu di sini ya. Tadi kan ini ada metode macam-macam sub ya. Singkatan akronimnya 24 juga, 25 itu kalau istilahnya kalau bikin terus langsung hasil dan diskusi. Ya. Nah, kita bisa menggunakan code yang ada ini untuk ini saya merahin aja ya dulu ya. Merahin itu artinya harusnya nggak ada atau diganti atau apalah ya supaya teman-teman bisa terus nanti lama-lama yang merah hilang gitu ya. Itu terus saya masukkan yang kita bahas tadi berdasarkan bukan pemilihan template tapi misalnya tadi
Ya. Ini misalnya saya mau taruh di sini. Ya, misalnya gini. Ini di sini adalah tentang penyusunan model dalam code Python. Kemudian, oh ini kok dua-dua. Nah, ntar dulu ya. Terus, kemudian pada bagian ini ditunjukkan model. Terus nantinya menyebut nomor berapa sampai nomor berapa. Misal, tadi modelnya Mbak ini, atau Mas itu tadi, atau Mbak ya, Mbak Sarla ya, Mbak Novita, sorry. Mbak Novita. Mana ya Mbak Novita? Ini ya. Novita, ya, tapi saya ingin, nah ini udah ditulis. Sebetulnya ada enggak? Oh, enggak ada ya. Tidak ada Ibu, atau saya upload dulu? Boleh diupload dulu. Ibu sebentar. Jadi modelnya masuk ke sini ya. Di metode dia nggak pakai dasar teori gitu ya. Ini adalah penyusunan model dinamika pertumbuhan sarang burung. Ini kita perhatikan judulnya ini pakai huruf besar semua. Jadi ini pakai M, pakai D gitu. Pakai P yang besar ya. Ini mau tadi kan sarang burung walet sudah ada di singkatan SBW. Ini boleh ya. Begitu ya. Penyusunan model. Nah, ini modelnya ini ditulis di sini. Permisi Ibu, sudah ya. Saya upload ke Google Drive. Ya. Saya refresh dulu ya. Oh, sudah ada nih. Ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman yang paling susah biasanya menambahkan pengetahuan ya. Menambahkan pengetahuan yang terkait dengan itu. Yang pustaka dengan itu ya. Nanti bisa dipakai punya untuk Mbak Rafita. Oke, kemudian kita copy. Jadi apa tadi ya? Ini ya. Contoh TG. Nah, ini dia kan enggak ada nih. Tadi kita menetapkan berapa. Di sini juga karena dia pakai template sendiri. Nah, tidak ada pilihannya dia. Jadi kita anggap aja ini case ya versinya Mbak itu. Kita rapikan. Boleh ya kayaknya menjorok ke sini kalau nggak salah. Dia minta 11 kalau nggak salah ya. Tadi ini 11. Ya 11 sesuaikan. Ini sini ya gitu.
Nah, kata ODI itu tidak belum, ini singkatan pertama ya, jadi yang muncul singkatan pertama. Boleh kita menggunakan persamaan diferensial biasa. Ya. Dapat dibuat model sistem dinamis harus diambil diantaranya hidung walet, carang, lingkungan, dan bulu yang menempel. Ya. Sebelum masuk ke model, kemudian ini karena kita menjeruk ke dalam, itu oke ya. Ini terus ada kata ODI atau ini kita beri nama ODI supaya jelas. Terus dia udah nyebutin ODI. Dan W ini kan melengkung ya Mbak, jadi ini di sini dilengkungkan, ini juga E melengkung, kita lengkungkan ya. Kemudian ini ada nomor, saya agak kecilkan sedikit supaya teman-teman bisa lihat. Nomor A, B, C, D, E, E, I, ini juga pakai ya. Jadi semakin teman-teman konsisten itu nilainya semakin bagus ya. Artinya dalam penulisan ketika membuat ini penulisannya saya perhatikan. Artinya konsisten terhadap template yang diberikan, konsisten dengan huruf secara matematik harus seperti apa gitu ya. Misal gini, kemudian di mana ini kadang memang menjadi di mananya itu dari kata which ya toh. Jadi bukan where ya, sehingga di mananya bukan dipisah ya, bukan DI terus pisah spasi mana gitu ya, bukan ya. Sehingga boleh juga sih dengan kata dengan gitu ya, boleh supaya enggak ini ya, ini kan D-nya selalu misah ini ya. Jadi ini it is coming from which ya. Jadi bukan where. Oleh karena itu boleh dengan kata dengan gitu, boleh dengan, boleh ya. Nah, tadi jadi di mananya itu menjadi salah pemahaman. Misalnya ya, seperti di itu boleh ya, dipilih betul begitu. Perhatikan ini ada apa? Penomoran yang di sini tuh lari ke belakang supaya rapi. Pas waktu merapikan boleh dikecilkan gitu. Itu kita taruh di sini. Someone click who is this? Bentar ya. Udah mau selesai baru join. Tiduran Kak. Abdurrahman Rais meninggalkan ruangan. Gracia tadi katanya mau ada yang join, mana Kak? Tinggal 16. Gracia 17. Udah pada pulang ya? Mana? Oke. Ya, seperti ini. Ya, bisa ini dimajukan supaya enggak gitu ya. Oke. Misal begini. Itu adalah pemodelannya dan dinomori ya, boleh. Ya. Nomornya tadi gimana? Kemarin karena ini satu artikel, jadi bukan dalam buku, jadi ini boleh hanya 1, 2. Saya menyarankan ya, karena ini di tengah, biasanya saya mengambil ini agak di pinggir gini, kemudian diginikan supaya enggak lari, gitu ya. Di situ juga begitu, 2.
Ini diginikan. Maaf. Tap. Nah, gitu ya. Terus di sini juga begitu. 3. Ini 4. Nah, oke, dipilih salah satu. Nah, oke. Jadi kita sudah punya model, sudah masuk di sini. Tentang pustaka sekarang saya belum ngisi ya sebelum apa ya. Ini tadi di merah yang artinya mungkin kita tidak perlu ini itu. Ini peneliti nomor 22 diganti dengan penyusunan model dalam code Python. Ya. Ini kita gini. Pada bagian selanjutnya gitu ya, selanjutnya kita menggunakan persamaan 1 sampai 4 untuk dapat memberikan ilustrasi solusi ya untuk tiap variabel sebagai fungsi waktu di mana parameter yang terlibat dalam model diberikan sebagai input. Jadi kan gitu ya, sebagai input. Nah, gitu toh. Samakan ya. Seperti itu. Adapun tata tulis model menggunakan code Python sebagaimana ditunjukkan pada fungsi di bawah ini. Nah, ya. Nah, saya lebih suka ini mungkin dengan warna yang lain ya, artinya karena dia dalam bahasa apa namanya Python ya. Jadi boleh misalnya, oh saya kalau nuliskan code di sini itu biru misalnya, supaya terlihat itu beda, bulunya kayak hitam gini lah. Nggak usah atau mau pakai jenis font yang lain boleh ya. Nah, setiap parameter yang digunakan itu bisa dijelaskan di sini ya. Atau makna parameter tadi kan sudah dijelaskan di atas harapannya gitu ya. Nah, ini sudah ya. Begitu, kemudian ini dia cerita dipilih salah satu gambar pada kategori sebagai berikut. Teman-teman bisa ya, gambar yang pertama kali muncul kan dia berarti menurut template-nya itu keterangan gambar adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi ikutin ya. Ini tabel, oh ininya harus tebal, ini tabel ini harus tebal gitu ya. Oh, ini gitu, harus ngikutin. Kalau enggak dikurangi gambar 1. Nah, itu pakai bold juga. Jadi ini gambar 1. Bold tidak tegak ya. Kemudian menurut template
Keterangan gambarnya adalah kok Rano. Keterangan gambarnya nggak ada. Boleh pakai caption. Oh ini ya. Ini lurus. Junicode 10. Junicode ya, perhatikan ini. Ini stylenya Junicode. Dan lurus. Jadi ini juga stylenya Junicode ya. Junicode. Mana sih? Tadi kok ada C. Apa tadi di sini? Ini Junicode. Ini 3, ini tegak ya. Tegak Junicode. Nah ya. 10 kayaknya. Ini juga 10 kah? Junicode. Oh nggak ada J. J, tapi dia muncul. Ini adalah 10. Ya jadi disamakan. Dipilih salah satu gambar pada Google Drive ya. Jika ditunjukkan sebagai berikut, tetapi dulu sedang ditandai dengan BB seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. 758. Oke, jadi ini penyusunan modelnya, terus ini tidak, terus kalau ada hasilnya diskusi, teman-teman bisa menuliskan di sini. Hasilnya apa? Hasilnya tadi dikatakan punya Mbak siapa? Novita. Terakhir ya, ini sudah 758. Sebetulnya teman-teman punya hak sampai 830, tapi saya kok bicara panjang-panjang, nanti mahasiswa malah males gitu. Saya tadi mau nyari apa coba ya? Nah, lupa dong. Hasil dan pembahasan Ibu. Oh, hasil dan pembahasan tuh. Hasil dan pembahasan saya pasang di sini. Ini misalnya ini tadi bold pakai hitam. Terus miliknya Mbak Novita tadi saya cek. Ya bisa nggak saya tempelin? Tadi ada wordnya sudah saya buka. Ya, hasil yang sesuai dengan dia. Ternyata belum ada. Karena tadi belum di ini ya. Jadi kita bisa contoh di sini. Sebagaimana dijelaskan pada itu, sebagaimana dijelaskan pada model, maka pada bagian ini ditunjukkan hasil solusi model dengan simulasi karena parameter yang digunakan adalah parameter simulasi, bukan parameter sebenarnya. Nah, ini boleh hitam ya karena sudah beres. Nah, terus ini udah ditulis aja sini hasil gambar tadi mana?
gambar tadi di apa di sini. Oke lah. Copy image, pasang sini dulu ya kan. Terus boleh ya, misalnya nih kasus 1. Kasus 1. Ya, terus kasus 1 itu pada kasus 1 ini digunakan parameter untuk memvisualisasikan secara numerik kita atau parameter yang digunakan sebagai berikut misalnya ya. Nanti karena parameter yang kedua terserah. Ini boleh. Nah ini. Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Begitu ya, misalnya kasus. Nanti selanjutnya kita akan membahas hasil simulasi dengan parameter tersebut ditunjukkan pada gambar. Gambar berapa? Gambar 2 misalnya begitu ya. Oke, jam 8.03. Nah, terus ini kita. Nah, copy. Nah, teman-teman bisa. Mana tadi? Kita. Mana yuk? Nah, ini terlalu besar toh. Ini masih jumlah bulu, Bang. Harusnya intensitas bulu. Misalnya kalau ngodingnya susah, itu terus kita harus ngedit gambar. Itu bisa kok di copy di mana? Paintbrush atau dimanapun untuk ngedit kata jumlah bulu. Ini karena codingnya mudah, kata jumlah bulunya kita ganti aja ya. Intensitas. Kemudian tadi apa tadi? Nah, ini jumlah bulu. Jadi ini teman-teman perhatikan ya, kita ngoding sambil melihat code-nya gitu. Oh, ini caranya nulis gitu ya. Ini PLT plot sol titik T semua ya, solusi berdasarkan waktu. Ada Y0, Y1, Y2, Y3 itu apa gitu ya misalnya. Nah, ini kita lihat itu adalah nilai awal yang dibuat dalam sebagai vektor ya. Vektornya teman-teman adalah SBWE ya. SBWE S0, B0 dan W0, E0. Jadi setelah disebutkan sebagai Y, parameter Y0, itu SBWE ada nolnya semua, maka ini bisa kita gunakan dengan memperhatikan bahwa ini sudah diselesaikan hanya dengan satu baris. Metode yang digunakan adalah Runge-Kutta. Ya, Runge-Kutta ya. Nanti biasanya dosen-dosen kan rewel ya, metodenya apa, harusnya ditulis gitu ya.
Nah, kalau mau lebih mendalam boleh, cuman ini kita masih tinggal menggunakan saja. Jadi tadi code-nya kan kita ganti intensitas bulu, ya. Jadi kita belajar sambil memperhatikan hasil yang diperoleh. Begitu intensitas bulu, jumlah bulu. Nah, ini gambar berapa? Gambar 2 toh. Nah, kalau kita perhatikan beda dengan contoh milik Mbak Sapa tadi. Gambar 2 ya. Hasil solusi dari persamaan 1 sampai 4 dengan parameter yang digunakan itu boleh, ini mau diketik semua boleh ya. Ini adalah, atau ada gambar 2 terus pada kasus 1 ya. Ini tadi apa? Tebal. Ini juga, tapi di sini bukan Times New Roman tapi Unicode. Menyesuaikan ya. Begitu. Terus ini sudah betul gini. Nah, terus kan disuruh cerita ini. Ceritakanlah. Nah, itu tadi kan sudah. Kalau bila perhatikan ya. Apa ini? 3 ini sudah mencapai equilibrium ketika menggambar, di mana sekitar T berapa? 60 itu sudah equilibrium. Ini masih turun nih kayaknya, masih lebih landai ya. Kalau ingin tahu lebih panjang boleh sih bermain dulu di sini ya, jangan asal terima jadi saja ya. Caranya gimana? Main dulu, jangan terima langsung jadi ya, boleh ini bermain-main dulu ya. Oh, T-nya itu saya ambil tidak sampai 100, tetapi mungkin agak sedikit lebih panjang. Ya, kalau kemarin ada yang kepanjangan, supaya apa? Supaya ketika steady itu saya tahu, atau disitulah solusi setimbangnya ketemu. Jadi kalau kita lihat si merah, kondisi lingkungan itu masih menurun ya. Kalau ini dia lebih lambat, tapi cenderung stabil. Jadi sampai T berapa? 150 ini belum, kondisi lingkungannya belum stabil. Ya, masih artinya masih berubah terhadap waktu. Kondisi setimbang itu akan diperoleh ketika tidak ada perubahan lagi terhadap waktu. Jadi mungkin waktunya kita cek, oh mungkin sampai 200. Misal ya, berdasarkan parameter ini. Nah, ini, oh maaf ya, ini kondisi lingkungan sudah lewat 0 ya. Apa artinya ini? Ya, merah, kok merah sama merah ya? Intensitas bulunya naik, kemudian berhenti, ya, ini masih sudah berkurang, ini masih berkurang tapi lambat. Kondisi lingkungan itu apa artinya? Negatif. Nah, ya, jangan-jangan parameternya tidak cocok. Terus bagaimana ini? Ya, kita bisa bahasnya lebih enak ya. Misalnya juga bisa di ini copy dulu untuk dibantu membahas. Nah, misal seperti itu ya, dengan parameter yang ada. Terus hasilnya copy image, terus taruh sini.
Nah, misalnya dengan code dan code parameter yang digunakan, jelaskan secara ilmiah gambar di atas. Nah, misalnya kita capek untuk bicara. Nah, nah ini di copy semua, hanya saja cara menulisnya pakai tanda yang membuat kita mungkin kadang-kadang matematikanya ini agak susah, harus diedit lagi. Jadi kita bisa nah, misalnya ini ya, misalnya begitu, misal. Nah, kita lihat ini ST-nya atau cara penulisannya itu jelek, rusak ya. Atau kita pakai yang versi ini. Ya, kalau versi ini tuh kita menghilang keep text only. Kalau versi ini merge formatting. Ya. Merge formatting artinya terlihat tata cara matematikanya tidak menarik ini. Atau ini. Ya. Ini kita lihat nih jadi terulang gitu toh, sebetulnya tidak gitu. Ya. Terus ini S mark, S apa itu kan harusnya tidak seperti itu. Makanya saya biasanya saya copy kemudian saya ulang. S harusnya harus tetap S saja gitu ya. Jadi biasanya saya copy itu dengan yang penjelasan ini tadi. Ini ya. Itu di copy. Jadi misalnya ini di copy seperti ini. Harusnya ini yang ketikan tidak usah. Kalau di copy itu akan mengisi. Nah, ini contohnya. Ini kalau saya copy ya. Ini contohnya. Ya, jadi silakan bereksplorasi. Kemudian ada tulisan-tulisan yang versi matematika tadi ya, ini nggak perlu tadi. Ini kan ada ini berarti nggak perlu. Ini juga nggak perlu misalnya karena macam-macam ini tadi ya. Itu. Oke, yang ingin saya sampaikan terakhir itu cukup ya. Jadi teman-teman boleh untuk membahas sebagus mungkin. Itu mempengaruhi penilaian yang saya berikan. Kemudian boleh ya, misalnya pustaka yang digunakan itu ada permintaan di bawah biasanya. Ya ini, cara penulisan ya, seperti ini. Kemudian for paper testnya, please give English first, followed by original citation. Banyaknya nggak ditulis ya. Nah, saya ingin banyaknya ditulis. Mungkin di suatu tempat. Banyaknya nggak ditulis. Terakhir ya. Dinamika apa sih yang susah dari sini? Mbak Novita, yang susah apa Mbak? Terakhir. Mungkin kendalanya di itu Bu, untuk penyelesaiannya nanti kan saya baru bikin baru
mengambil modelnya saja, Bu. Nah, untuk penyelesaiannya itu apakah penyelesaian umumnya atau langsung simulasi saja ya, Bu? Iya, penyelesaiannya kan berdasarkan solusi numerik toh, Mbak. Karena ini bentuknya bentuknya tak linear gitu ya, langsung numerik aja gitu. Ada juga sih yang ini misalnya kalau dibuat nol, analisisnya gimana, itu silahkan ya penulis yang punya wewenang. Tetapi saya sarankan ya, itu yang kita yakin bisa misalnya dan memberikan cepat salah satunya ya, cepat untuk mengakses gitu ya. Seperti ini saya biasanya saya gabung-gabung, kemudian kita buat seperti ini karena itu ODI tingkat 1 dan sekilas tidak lengkap atau tidak bisa kita tulis ya dengan manual. Kalau mau manual boleh, tapi ini kita pakai Python ya, yang kemudian dia membantu untuk menyelesaikan ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memasang pustaka. Semestinya teman-teman sudah, tapi misalnya ingin nambahin gitu, ingin menambah ceritanya, itu berarti itu silahkan ke SciSpace. Itu untuk menambahkan pustakanya. Tetapi karena ini gratisan, maka ini hanya untuk ngarahkan aja sih. Dan ngarahkan sesuai topik yang sedang kita tulis, misalnya ini ya. Ini. Misal begitu. Nanti dia akan merujuk, tapi kalau walet itu sedikit ya, Nak. Sedikit, jadi hati-hati. Nah, di SciSpace ini apa sih ya, kenapa tampilannya jadi begini ya? Nah, ini literatur review ya, masuknya ke literatur review, kita tarik, maka dia akan menunjukkan jurnal-jurnal yang terkait dengan kalimat itu, yang artinya kita bisa, tapi juga perlu awareness ya. Ini di 2013, sudah 10 tahun lebih dari yang lalu, 2009 ya, 1976. Kalau yang lambat ya enggak usah ya, yang tua. Oke, ini contoh ya. Environment data growth nesting tree value in. Nah, ini misalnya ya. Ternyata ada jurnal yang lingkungan mempengaruhi, itu 2008 ya masih. Itu kita menuju ke papernya. Papernya mana? Papernya yang mana? Coba ya. 820. Nah, misalnya ini kita cari yang sumber terbaru.
Mungkin di sini ya. Karena ini sudah 100 Cino KB itu. Tulisannya ini loh. Jadi kayak gini. Ini. Nah, view Plabisler. Terus seandainya nih kita download nggak bisa nih. Kita misal download nggak bisa, maka kita print ini. Sorry, save as ya, print PDF maksudnya bisa. Ini. Nah, ini ya, paling tidak ini cuman mau naruh informasinya aja sih. Ya, ini adalah ref. This PC tadi di mana? Terakhir, wow ini. Nih, udah habis nyaris. Harus tak bersihkan ini ya. Apa tadi? Sem 1 kuliah. Kuliah sem 1 apa tadi? Pemodelan mat tugas 2 itu ref. Jadi kalau ada yang salah ya, silahkan ya dicek ya. Ini ketika kita mau masukkan ke Mendeley itu umumnya salah karena hanya layar depannya gitu ya. Tapi kalau ingin membaca silahkan menuju ke lokasi jurnal yang terkait, itu lebih baik. Ini saya karena mau bermain cepat, seharusnya itu tidak seperti itu. Bentar ya, satu saja ya. Sudah cukup ya. Mas Raafi Pradana, are you with me or not? Bisa ngikutin atau tidak? Halo Mas Raafi Pradana, pelatih Manulang bersama saya. Halo. Oh, enggak ada ya, enggak ada suaranya teman-teman, apa nih? Tadi yang permisi Ibu, izin bertanya. Ya, ya kan? Oke. Kalau misalnya nggak pakai Mendeley, misalnya saya pakai BibTeX, itu bisa nggak? Ya bolehlah, silahkan. Mungkin karena saya enggak bisa nambah-nambah, saya lupa ya, saya enggak bisa nambah-nambah. Yang penting BibTeX itu kan yang dipakai diinsertkan ke Mendeley ya biasanya ya. Terus kamu ngetiknya pakai Word gitu, pakai LaTeX. Yang iya ya, Enggak. saya ini nyoba pakai LaTeX juga. Oh, oke lah, nggak apa-apa untuk latihan. Boleh, silakan. Oke, baik Bu. Iya, silakan. Pakai LaTeX itu karena di sini ya terpasangnya kalau LaTeX nggak ngikutin template yang ini gitu. Ya nanti
Di foldernya ditulis ya, atau kasih catatan kecil aja. Saya nyoba latek gitu misalnya, supaya saya tidak atau terserah ya, template-nya itu mau dilatekkan atau gimana. Itu akan lama, tapi teman-teman kalau mau latihan bagus. Baik, itu tidak masalah. Yang terakhir, saya ingin tadi contoh ada pustaka yang tidak bisa kita ambil, ini hanya view misalnya, ya, via publisher, tetapi tidak bisa di download. Nah ini ada PDF-nya, ada nih. Boleh PDF-nya ada dari ternyata bayar. Nah, gitu. Bayar. Saya tidak mau bayar misalnya, gitu. Nah, yang tidak bisa, yang kita tidak mau bayar, kita seolah-olah dari ini kita baca, gitu. Terus kita yang lama ini, makanya kenapa pustaka itu mendapat penilaian. Misalnya ini 2008 ini nilainya jelek nih. Maunya para penulis artikel itu 10 tahun terakhir gitu ya. Padahal kalau di matematik fungsi kompleks itu old, nggak banyak yang nulis gitu. Yang boleh pakai lama itu biasanya yang para profesor. Nggak masalah. Karena nggak dinilai lagi ya, tapi dinikmati ya nulisnya. Oke. Kembali tadi ke sini ya. Tadi ini mungkin karena dia tidak formal yang tersimpan. View ya. Show dokumen, maka kita lihat dia nggak benar nulisnya, judul artikelnya. Gitu maksud saya. Sehingga perlu di edit ini. Ya. Terus kadang di select-nya juga nggak karu-karuan ini. Nah, kita bisa kembali ke sini. Ini versi terakhir yang saya ingin berikan ya. Kembalikan dulu karena jurnal tapi kita nggak bisa nulis karena versi gratisan tadi. Nggak mungkin toh kita nulis ini dengan membeli atau ya. Jadi ini tulis di sini. Last name tadi apa itu tadi last name-nya McCarthy. Ya. David Winkler McCarthy ya. McCarthy itu last name. Sehingga di template ini McCarthy dia udah balik sendiri. Ya, anggaplah begitu ya. Nah, jurnalnya itu adalah dia International Journal, IPIS ya. International Journal of Avian Science. IPIS gitu aja mungkin. Kemudian Y-nya itu 209. Kemudian volumenya ini doi-nya. Ya. John McCarthy ini doi-nya. Itu di sini. Doi. Nah. Terus ini gini. Nah. Terus URL-nya kan tadi di aslinya ada. Ini. Oh, com.doi. Aslinya apa? Cuman begini. Oh, sama. Sehingga ini diisi. Saya bolak-balik nih ngajarin gini. Mana sih? Nah, ini. Ya, misal begitu. Terus
ada lagi tentang abstraknya, mau ditulis monggo, keywordnya monggo, terus volume tadi, volume ke berapakah ini? Nggak tahu, terus ini copy, terus ini kita mau apa sih tadi? Taruhkan pustaka ini ya ke tadi tulisan tadi. Jadi pustaka yang dimulai dari ini, terus kita ini harusnya volumenya nggak tahu gitu. Isunya apa? Basis nggak tahu. Ini kita copy, kemudian si abstrak di sini. Udah ya. Oke. Sudah. Kemudian anggaplah ini sudah lengkap. Padahal di sini ada isu, halaman berapa, volume, nanti begitu. Anggaplah sudah lengkap. Dan itu tadi menyangkut siapa? Tentang bagaimana pengaruh lingkungan. Mau sing ngendi mau ki? Lingkungan. Oke, terakhir ya. Anggaplah lingkungannya di sini. Jadi tadi ini reference insert. Ya, anggapnya teman-teman sudah diinsertkan di Word-nya sehingga muncullah ini insert citation, insert bibliografi, ini jenisnya. Biasanya kita sering menggunakan ini gitu. Saya hanya bermain di situ. Yang kemudian judulnya tadi itu anggaplah tentang yang terkait dengan environmental, tetapi juga ini saya hanya bermain cepat. Jadi kalau mau membaca boleh, tapi ini bermain cepat. Nah, ini pustakanya. Ya, nanti di bawah akan muncul pustakanya. Nah, ini. Kesimpulan atau deklarasi. Setelah kesimpulan atau reference ya di sini. Ini insert bibliografi nanti muncul. Dan mereka karena sifatnya Times Roman, maka ini Times Roman saja. Oke, ya saya harap teman-teman nanti bisa saya contoh taruh di sini. Tugas 2 terus taruh di sini ya. Kuliah sem 1 apa nih tadi ya? Pemodelan mat. Terus tugas 3 ini contoh TGS 3 dengan template ya. Nah, ini contohnya, tapi saya juga taruh di tugas 3 di sini contohnya. Supaya enggak bingung, ini template-nya. Kira-kira itu ya, semoga Senin depan kita bertemu. Saya review lagi asal yang kemudian teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki dari hasil review. Jadi ini tidak dinilai dulu tapi sampai di review kemudian diperbaiki di tempat yang sama nanti menjadi hasil akhir gitu ya semua file yang dimungkinkan Word dan itu juga Word dan PDF dimasukkan termasuk code-nya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan ChatGPT juga sementara ini. Kemudian nanti mungkin kalau saya minta perbaiki karena di sini nanti kayak size space saya bisa cek tentang
bagaimana AI digunakan atau diturnitin. Begitu ya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tapi ini di luar pelajaran hari ini saya ingin bertanya artikelnya Bu Hana yang judulnya analisis data produksi sarang burung walet menggunakan model regresi data panel, itu selain bisa diakses di repositori UKSW, itu dapat diakses di mana lagi ya Bu? Oh, itu autor satunya bukan saya ya? Iya Bu. Autor satunya mahasiswa kayaknya ya? Paulina Ade Cahyanti. Iya, itu Paulina. Hanya ada di situ. Itu nggak lengkap ya Mbak. Saya sendiri nggak punya filenya, udah lama sekali itu soalnya. Baik Ibu. Tetapi yang terkait sarang burung walet itu banyak di tempat saya, tapi yang bahasa Inggris ya Mbak. Ya, jadi ini saya share dulu bentar. Ya, maunya yang bahasa Indonesia ya. Nah, sarang burung walet sudah ada yang satunya mahasiswanya, yang artinya V2D gitu. Ya, nah ini ya. Ini yang versi yang dengan saya, yang artinya barangnya juga dibuat, terus ini juga bisa di-download ya. Silahkan, tapi the story behind itu lebih ke arah deep learning-nya ya, gimana itu dikembangkan algoritmnya. Sedangkan sarang burung walet yang lain, teman-teman mungkin bisa masuk ke sini di walet.com. Di situ ada sumber-sumber pustaka ya. Sumber-sumber pustaka yaitu di penelitian di sini. Itu ada pustaka-pustaka yang terkait. Nah ini ya. Denny ini yang artinya yang asisten yang dari ini juga versi arsip ya. Bagaimana itu dikembangkan. Ini yang versi bahasa Indonesia kayaknya. Oh ya, ini yang waktu PPL ini. Jadi teman-teman bisa mempelajari ini dulu, story-nya itu kayak apa gitu. Ini baru juga. Excel ke deep learning, kenapa ada klasifikasi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa download ke sumber. Oh, ini enggak bisa diklik. Oh, kliknya di sini, bukan diklik di gambar ya. Itu yang disebutkan Paulina itu kemarin waktu dia PKL dan kemudian jadi skripsi, saya sudah lupa ya, saya enggak punya berkas coba saya cek ulang apakah masih bersisa ya. Itu dia tahun 2018 kayaknya ya Mbak, betul ya? Sepertinya sekitar 2018-2019 Ibu, karena di sini cuma ada abstraknya dan datanya itu diambil di tahun 2018 sampai 2019. Iya betul. Paulina. Novita Paulinaka. Paulina Ade Cahyanti. Oh ya. Handle publikasi ini Paulina ya ini. Paulina. Nah ini. Nah. Nggak muncul. Malah larinya biar di sini sih. Tapi kok masuk ke situ? Handle.
Tadi ada all result. Tadi namanya bundle publikasi Paulina B. Biasanya ada di atas. Ya ada, tadi itu ada ya. Kalau pakai Paulina dia muncul. Paulina. Nah ini 4/13/20. Oh, enggak mau ya? Bundle skripsi. Oh ini. Bundle skripsi. Nah ini. Nggak bisa diklik. Apa udah ditutup ya? Tak download bisa kan? Ini dia lebih ke statistik ya, bukan ODI ya. Lebih statistik, Mbak. Kecuali kalau mau statistik dengan ODI digabungkan ya silakan. Intensitas bulu dan ini. Tapi belum bisa di-download nih. Saya sih tidak menyarankan pendekatannya dia sih kalaupun ketemu. Ya. Karena statistik. Saya pengen ya bagaimana matematika bicara dengan data. Biasanya kan statistik bicara untuk data itu. Tapi kita ingin ODI itu gimana sih? Karena kita di kelas ODI. Tanya ChatGPT lebih cepat, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi ini pustaka yang terkait ya, bisa dicari dengan SciSpace. Kemudian cari seperti biasa ke Google untuk mencari sumber aslinya. Tapi di sini nanti ada juga kadang-kadang ada PDP, kalau PDF-nya. Kalau request berarti bayar gitu ya. Seperti itu atau enggak tahu lah ya, tapi umumnya bayar ya. Jadi semoga nih teman-teman bisa. Ada lagi yang mau bertanya, nggak apa-apa lah sampai jam 9. Nah, stop.